Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak Ibu Majelis Taklim, jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah, monggo yang pertama kita panjatkan puji alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan bisa thalabul ilmi sebagai bekal kita, insya Allah nanti menghadapi perjalanan panjang yang tiada henti. Akhir-akhir ini kita diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang tentunya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Saudara-saudara kita yang ada di Aceh, ada yang di Sumatera Utara, diberikan Allah berupa cobaan, musibah, bencana banjir ya. Banjirnya bukan hanya air, tapi ada kayu juga. Tentunya bagi kita yang ada di sini yang tidak terkena musibah ini menjadi pelajaran. Allah katakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di dalam Al-Quran itu kata Allah ngendika, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah senda guru, kesenangan yang pura-pura. Sifatnya hanya sementara. Saudara kita yang di Aceh, dia membangun rumah bagus, ternyata sifatnya hanya sementara. Diberikan nikmat, apalagi diberikan nikmat, diberi mobil oleh Allah, sifatnya hanya sementara. Jadi semuanya sementara di dunia ini. Ini menggambarkan kepada kita kalau kita yang hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau kita lihat diri kita masing-masing, Bapak Ibu, dulu waktu kita masih muda, kita masih kuat ya. Pak Sono jadi tentara itu siang-siang lari-lari, Pak. Saya juga Pak, waktu di SMA itu lihat kalau lari siang hari, Pak. Ya, asal senang bal-balan ya. Siang-siang lari-lari, kalau olahraga itu fisiknya siang hari saya lari-lari ya. Minum madu, minum apa itu sama telur ya. Seiring waktu Allah perlihatkan kepada kita ya, dikurangi kekuatannya ya. Saat ini kalau mau mayu di lapangan persisi itu serah kuat ya. Ya. Fisik kita juga dilihatkan oleh Allah menurun semua. Pandangan kita dulu melihat tulisan itu jelas, sekarang harus pakai kacamata. Ya. Rambutnya dulu yang hitam, ibu-ibu yang dilihat bagus, sekarang menjadi putih, bahkan dikurangi oleh Allah. Ya. Semuanya apa? Semuanya sementara. Sifatnya sementara,
yang kekal adalah nanti kehidupan di akhirat. Maka dari itu, karena di dunia ini sifatnya sementara, Allah memerintahkan kepada kita semuanya, seperti yang kita baca tadi dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini perintah Allah Bapak Ibu. Jadi kalau di alam Al-Quran itu ada seruan kepada orang-orang yang beriman, tentunya insya Allah kepada kita semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, yang pertama apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu apa artinya? Supaya kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ini perintah yang pertama. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan setiap manusia itu, khususnya orang-orang yang beriman itu, agar mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari esok. Hari esok itu bukan besok hari Jumat, tetapi maksudnya adalah hari di mana nanti kita berjumpa dengan Allah. Hari ini, ya, ini perintah Bapak Ibu. Jadi kalau itu perintah tentunya harus kita perhatikan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, supaya kita orang-orang yang beriman itu mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menghadapi perjalanan panjang menghadap Allah. Di dunia diberi waktu oleh Allah mungkin 60, 70, 80 misalnya, 80 tahun. Kehidupan akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ya. Nah, selama perjalanan nanti di yaumil kiamah itu, menunggu datangnya hari kiamat itu, tentunya sebelum sampai kepada kematian kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Ya, persiapannya apa? Persiapannya nanti saya sampaikan ya bersama. Dipersiapkan, harus mempersiapkan diri. Setiap manusia harus mempersiapkan dirinya masing-masing. Kalau mau panjenengan mau piknik, mesti persiapan dulu. Ya. Tindak Jakarta persiapan dulu, kemas-kemas ya, barang-barangnya dikemas supaya orang-orang yang lali. Nah, panjenengan kalau tidak ke alam akhirat, kalau tidak ada persiapan, kados pundi nggih ketika di yaumil qiyamah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah nanti akan memberikan kabar tentang apa yang kamu kerjakan di dunia. Jadi nanti setelah Allah memerintahkan panjenengan untuk mempersiapkan hari untuk akhirat itu, nanti di akhirnya Allah akan perlihatkan apa yang kamu kerjakan. Setelah Allah memerintah kamu untuk mempersiapkan untuk hari akhirat, apakah kamu sudah persiapkan atau belum? Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu marilah di akhir tahun 2025 ini kita muhasabah. Ya, muhasabah itu hasibah yuhasabu hisaban, menghitung, ya, menghitung apa Bapak Ibu? Menghitung kekurangan mawon. Ya. Kalau yang perbuatan yang baik nggak usah dihitung. Sing kurang-kurang mawon jenengan hitung, ya. Dihitung kekurangan panjenengan masing-masing, sehingga nanti dengan kekurangan yang panjenengan ketahui kekurangan itu, diharapkan panjenengan memperbaikinya, ya, di tahun yang
akan datang. Itu kalau muhasabahnya setiap tahun. Tetapi orang-orang yang paling baik itu muhasabahnya setiap hari, Bapak Ibu. Setiap hari muhasabah. Setiap hari dihitung, hari ini, oh tadi saya kok nggak ngaji ya? Kenapa saya nggak ngaji? Dan jawab diri. Ya. Hari ini saya kok tidak sholat, misalnya ini. Kenapa tidak sholat? Hari ini kenapa saya tidak sholat berjamaah di masjid, misalnya untuk bapak-bapak misalnya. Ini ditanya diri sendiri. Oh, mungkin saya karena malam hari saya nonton TV sampai ketiduran, kadang-kadang saya pagi-pagi nggak sholat subuh. Seperti itu. Jadi kan kita kisah sendiri. Jadi nanti diperbaiki. Karena saya seperti itu, saya maka tidurnya tidak terlalu malam. Orang yang bisa menghisap dirinya sendiri setiap hari itu akan lebih baik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hisap. Hasibah yuhasabu hisaban. Bahkan Umar bin Khattab niku dikatakan hasibu qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sebelum nanti panjenengan itu dihisap oleh Allah. Ya. Jadi kalau panjenengan setiap hari bisa hisap dirinya sendiri, memperbaiki dirinya, nanti hisapnya ringan. Tetapi ketika orang tidak pernah menghisap dirinya, jadi orang salat ini, orang sana itu biasa kata dia. Itu biasa, orang salat itu biasa. Ya. Itu sampai berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang tidak sholat itu adalah orang yang keluar dari Shirathul Mustaqim. Panjenengan siap sholat kan nanti doanya kepada Allah, ya Allah ihdinas Shirathul Mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah. Mengatakan ya Bapak, apa jalan yang lurus itu Bapak Ibu? Jalan yang lurus itu jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua jalan. Yang pertama nanti ada jalan yang lurus, dan satunya adalah jalan yang tersesat. Ya. Oh itu maghdubi alaihim waladhdallin. Jalannya orang yang dimurkai Allah dan jalannya orang yang tersesat. Tapi kalau kita nunggu pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Cirinya nopo? Orang yang jalan yang lurus itu Bapak Ibu. Nanti kapun Allah wonten yang surat Maryam, ya. Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Jadi sing jenengan sing jenengan suwun nggih, ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus itu sebetulnya adalah ngendikanipun Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya, innallaha sungguhnya Allah itu Rabbi wa Rabbukum. Allah itu adalah Tuhan saya, wa rabbukum dan Tuhan kamu, fa'buduhu hadza siratul mustaqim, maka sembahlah Allah, hadza siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus. Jadi kalau panjenengan sholat itu sudah benar, setiap hari sholat itu sudah benar, sudah menuju kepada jalan yang lurus. Lah kalau tidak jalan yang lurus, mau jalannya setan. Ya, kalau itu surat Yasin kan ada lantak budis syaiton pak buduni ada siratul mustaqim. Janganlah kamu menyembah kepada setan. Wa buduni ada siratul mustaqim, dan sembahlah Allah, ada siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus. Sepanjang panjenengan setiap hari masih sholat, berarti panjenengan masih dalam jalan yang lurus. Jalan itu benar. Kalau panjenengan
mau ke Jakarta lewat jalan tol itu pun lurus terus, jalannya sudah benar. Selagi nanti ketika ada orang yang menyembah kepada selain Allah, itulah jalan yang dimurkai Allah dan jalannya orang yang tersesat. Maka pesan saya pada panjenengan semuanya, jaga sholat kita. Sholat dijaga, ibu-ibu ngaten nggih, dipun jaga. Kemanapun panjenengan pada waktu sholat harus dijaga sholatnya. Ya, dijaga sholatnya. Selagi panjenengan tidak sholat, panjenengan melenceng. Nah, melencengnya kenapa? Karena tidak sholat. Nah, supaya lurus gimana? Harus sholat. Itu. Jadi kuncinya satu, orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang yang jalannya sudah lurus. Maka salah satu pendikapun Rasulullah yang membedakan antara orang kafir dan orang yang muslim, orang mukmin adalah sholatnya. Sepanjang panjenengan masih sholat, panjenengan adalah masih orang Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kepada surat Al-Hasyr tadi yang ke-18. Muhasabah yang pertama Bapak Ibu, yang perlu dicermati adalah muhasabah hubungan panjenengan dengan Allah dan Rasulnya. Jadi hubungan yang pertama adalah hubungan dengan Allah dan Rasul. Itu tadi saya katakan, sholat itu hubungan dengan Allah. Dan Rasulnya kados pundi? Ya, sholatnya kita diharapkan meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi hubungan Allah dengan Rasul itu panjenengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat nopo? Lewat petunjuk dari contoh dari Rasulullah SAW dalam setiap amalan ibadah, bukan hanya sholat. Maka dilihat sekarang dalam 1 tahun ini, apakah hubungan kita dengan Allah baik-baik saja? Artinya apa? Kita tetap menyembah kepada Allah dan kita ketika sholat juga mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi dan lain-lain. Setiap amalan, dalam setiap amalan, nah, itu akan menjadikan orang yang ata'na Allah wa ata'na Rasul itu akan mendapatkan fauzan azima, keberuntungan yang besar. Jadi tidak menjadi orang yang menyesal, seperti penyesalannya orang kafir, ketika dia melihat neraka dia menyesal, ya Allah, kalau tahu seperti ini tentunya dulu saya akan taat pada Allah, taat pada Rasul. Ini orang kafir kan? Ya, karena orang kafir tidak taat kepada Allah, percaya pun tidak, maka dia termasuk akan orang yang merugi. Jadi pertama, panjenengan koreksi hubungan panjenengan dengan Allah dan Rasulnya dalam setiap amalan ibadah. Kalau ada kekurangan, masih ada waktu panjenengan untuk memperbaiki. Ketika seseorang masih diberikan umur, berarti Allah masih memberikan waktu pada kita untuk memperbaiki diri kita sendiri. Yang kedua, hubungan dengan sesama manusia. Ini juga penting. Muhasabah, kekurangan-kekurangan hubungannya dengan sesama manusia. Kalau ada kekurangan, tentunya harus diperbaiki. Ada kesalahan, harus dimaafkan. Itu sifatnya orang mukmin. Orang mukmin itu tidak harus dimintai maaf, sudah memaafkan. Cirinya orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra wal-ladzina wal-'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu akan menjadikan nanti ringan ketika nanti berhadapan dengan hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hisab yang berat. Hubungan dengan manusia. Kemudian yang ketiga, hisabnya apa itu? Muhasabah dengan waktu, Bapak Ibu.
waktu panjenengan yang telah diberikan Allah ini ya, nanti akan ditanya oleh Allah. Ya. Kalau Nabi mengatakan masa mudamu sebelum tua kamu gunakan untuk apa, masa sehatmu kamu gunakan sebelum sakitmu, kadang-kadang gitu. Jadi semuanya akan ditanya. Semua nikmat yang telah diberikan Allah akan ditanya. Maka dari itu monggo kita lihat waktu kita sehari-hari. Kita hubungannya dengan Allah, dengan hubungan dengan dunia itu abot pundi. Ini penting Bapak Ibu saya sampaikan, karena kalau kita tidak diingatkan, saya khawatir nanti sampai batas waktu yang diberikan Allah tidak sadar akan menyesal nanti yaumul qiyamah. Jadi seperti tadi, karena sifatnya fana, sifatnya sementara, masih sehat, diberikan kesehatan, lupa kepada Allah, ya. Seperti disampaikan oleh Allah dalam ayat selanjutnya. Ya. Wala taqulu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Jadi orang-orang yang melupakan Allah itu wa ansahum anfusahum. Bahkan mereka nanti akan lupa kepada dirinya sendiri. Jadi orang yang lupa kepada Allah, ayat ini mengatakan orang itu nanti akan lupa pada dirinya sendiri. Hakikat dirinya sendiri itu sebagai makhluk yang bersujud kepada Allah, dia lupa. Kalau sampai seperti itu berbahaya, karena nanti terus sampai nanti dipanggil oleh Allah tidak ingat kepada Allah, bahaya ya, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Wala taqulu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang melupakan Allah sehingga dia lupa kepada dirinya sendiri sebagai hakikatnya sebagai hamba yang harus menyembah kepada Allah. Ulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Fasik apa Bapak Ibu? Orang yang berbuat dosa. Orang yang fasik itu orang yang berbuat dosa. Jadi muhasabah. Kemudian yang selanjutnya muhasabah terhadap kesalahan-kesalahan kita. Ya. Pasti panjenengan ingat, ya. Seingat paling panjenengan sendiri. Aku pernah berbuat dosa seperti ini, berbuat salah seperti ini. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi sakit panjenengan tahu. Coba panjenengan ingat, mumpung masih diberikan ingatan oleh Allah. Dalam setiap sholat panjenengan harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang panjenengan kerjakan kesalahan itu, panjenengan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa yang paling mujarab itu adalah ketika panjenengan sedang sholat. Ya. Kalau mau panjang, panjenengan doanya ketika sholat sendirian, sholat sunnah. Ketika sholat tahajud, panjenengan perbanyak doa ketika sholat. Kalau panjenengan sholat berjamaah kan tidak panjang-panjang. Nanti kalau saya jadi imam doanya panjang, nanti makmumnya kok lama kok sujudnya. Kalau panjenengan pas sholat tahajud misalnya, sholat sendirian, perbanyak doa ketika sholat. Dan kalau setelah sholat boleh berdoa, boleh, tetapi tidak wajib ketika setelah sholat. Setelah sholat panjenengan boleh berdoa, boleh tidak. Tetapi kalau zikir disunahkan oleh Allah. Jadi beda, zikir dengan doa beda. Dengan doa zikir istighfar, kemudian
Pikir astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dengan baca surat apa itu Al-Quran, baca ayat kursi, kemudian baca Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, Anas, itu disunahkan. Setelah itu panjenengan boleh berdoa, boleh tidak. Tetapi yang paling penting panjenengan ketika sholat, usahakan panjenengan mohon kepada ampun kepada Allah atas dosa yang panjenengan kerjakan. Diingat-ingat, pasti ingat kalau panjenengan berbuat dosa. Ya, diingat dosa, ya Allah, dosa seperti ini ya Allah, mohon ampun ya Allah, ampuni saya ya Allah karena saya lupa pada waktu itu, atau mungkin sengaja pada waktu itu. Dimintakan ampun pada Allah. Dan orang-orang yang insya Allah ketika sholat dia berdoa dengan khusyuk, insya Allah akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah pentingnya muhasabah panjenengan. Jadi muhasabah itu mengkoreksi diri sendiri atas segala kekurangan yang dia kerjakan. Jadi ampun dikoreksi sing baik-baik, tapi jangan koreksi aja yang salah saja. Ya. Sing kurang-kurang panjenengan koreksi sendiri. Oh kurangku ini. Insya Allah nanti akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kembali Bapak Ibu, wa mal hayatud dunya illa laibu illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanya permainan. Saya sudah contohkan tadi, fisik kita pada waktu seperti itu. Kemudian contoh yang lain, ketika kita masih hidup, nanti mungkin anak kita masih ingat pada kita, mungkin cucu kita masih ingat pada kita. Nah, padahal Bapak Ibu, kita tidak tahu datangnya hari kiamat, mungkin masih 1000 tahun lagi. Ya mungkin nanti cucu-cucu kita, nanti buyut kita, setelah buyut apa namanya itu, belum tentu ingat pada kita. Iya Bapak, saya tanya, panjenengan ingat enggak baik mbah jenengan jenenge sinten? Enggak tahu tuh Bu. Itu contohnya, itu namanya sifatnya fana. Ya. Fana. Berarti nopo Bapak Ibu, saya tuh tidak tahu. Jadi mbah saya itu punya bapak nama siapa saya tidak tahu. Ya. Jadi mbah buyut saya itu saya tidak tahu namanya. Apalagi mbahnya mbah buyut itu punya bapak lagi banyak lagi. Ya. Lalu kalau panjenengan hanya mengandalkan menjadi doanya anak soleh, anak lagi doanya anak-anak yang soleh, berarti panjenengan hanya tempat aku hanya terputus pada Mas Rangga tok, hanya berdua Mas Rangga tok. Nanti cucunya Mas Rangga, cucunya Mas Rangga sudah tidak ingat lagi sama panjenengan. Maka dari itu penting, itu boleh panjenengan seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah panjenengan sendiri. Bekal panjenengan sendiri itu ketika masih hidup, ya. Ketika masih hidup panjenengan persiapkan bekal yang tidak akan hilang. Kalau itu kan akan hilang nanti. Oh saya itu nggak bisa kok. Saya apa itu mau nyebut namanya Mbak Buyut, saya tidak tahu namanya saya sekarang. Tapi doa saya kan, selalu doa saya kan, ya Allah ampunilah mbah saya dan sampai keturunan sampai atas namanya. Tapi tidak tahu namanya. Itu contohnya kefanaan dunia. Jadi kefanaan dunia. Jadi orang itu akan fana, akan hilang, ingatannya akan hilang, ya, akan hilang. Apalagi nanti anak cucu kita, buyut kita dan anak buyut kita punya cucu, ya sudah tidak ingat lagi, sama kita sudah ingat lagi. Ya. Lain kalau di kerajaan mungkin ditulis saja. Sekarang tidak. Itu hanya salah satu contoh bahwa kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing, ya,
sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya muhasabah. Monggo kita muhasabah masing-masing ya. Muhasabah diri sendiri ya, tidak usah mengoreksi orang lain, tapi bersabar diri sendiri. Hisab desa sendiri, kurangnya apa, perbaiki, insya Allah nanti Allah akan berikan jalan kepada kita semua ya. Pengatakan Bapak Ibu sedikit mawon ya, 30 menit sudah cukup, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan diberikan Allah umur yang panjang barokah, amin ya. Allahumma tawil umuruna wa hasuna amalina. Dia jenengan kalau doa itu Allahumma tawil umuruna wa hasuna amalina li ta'atika wa ta'ati rasulika. Ya Allah, berikan aku umur yang panjang ya, untuk beramal kepadamu agar taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ampun doanya kurang happy birthday dok ya. Panjang umurnya stamulia tapi panjang umurnya, baik amalnya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Insya Allah dengan seperti itu umurnya akan menjadi umur yang barokah, setiap hari bertambah kebaikannya. Insya Allah, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan doa. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin